Aku tidak tahu kenapa aku masih hidup sampai sekarang. Mungkin ini hukuman. Mungkin aku memang dibiarkan hidup supaya setiap malam aku mengingat apa yang sudah kulakukan. Kalau kamu mendengar cerita ini, jangan pernah berpikir melakukan apa yang pernah aku lakukan. Jangan pernah. Bahkan ketika hidup terasa benar-benar buntu. Karena ada harga yang tidak pernah bisa dibayar kembali. Dulu aku orang yang sangat miskin. Warung kecilku bangkrut, hutang menumpuk, dan setiap hari penagih datang seperti burung bangkai menunggu kematian. Istriku sudah pergi lebih dulu, meninggalkanku dan anak laki-lakiku, Bagas. Dia baru berumur 7 tahun saat itu. Bagas anak yang baik. Terlalu baik untuk ayah seperti aku. Setiap malam dia selalu bertanya, "Pak, besok kita makan apa?" Dan setiap malam juga aku berbohong. "Besok kita makan enak." Padahal di dapur hanya ada air dan garam. Suatu malam, saat hujan turun sangat deras, aku didatangi seseorang. Aku tidak tahu dari mana dia datang. Dia duduk begitu saja di depan warung kosongku. Pakainya hitam. Wajahnya pucat seperti orang sakit. Tapi matanya seperti lubang yang tidak ada dasarnya. Dia tersenyum. "Kalau aku bisa memberimu uang, sangat banyak, apa yang bisa kamu berikan?" Aku kira dia bercanda. Aku tertawa pahit. "Kalau kau bisa membuatku kaya, ambil saja apa yang kau mau." Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, lalu berkata pelan, "Jiwanya anakmu." Aku ingin bilang aku langsung menolak, tapi itu tidak benar. Aku diam. Lama sekali aku diam. Yang ada di kepalaku waktu itu hanya satu hal. Hutangku akan lunas. Aku tidak akan kelaparan lagi. Aku bisa hidup enak. Dan Bagas hanya satu anak. Aku bahkan tidak tahu kenapa pikiran itu bisa muncul. Tapi setan memang tidak pernah datang saat hidupmu baik-baik saja. Dia datang ketika kamu sudah hampir hancur. Pria itu memberiku sebuah syarat. 3 malam lagi, tengah malam, bawa anakmu ke hutan belakang desa. Jangan tanya apapun. Setelah itu, uangmu tidak akan pernah habis. Dia berdiri, dan sebelum pergi, dia berkata satu kalimat yang sekarang masih menghantuiku. Setiap kekayaan selalu punya pemilik sebelumnya. 3 hari itu adalah 3 hari paling panjang dalam hidupku. Bagas tetap tersenyum seperti biasa. Dia bahkan memberiku gambar yang dia buat di sekolah. Gambar itu, aku masih menyimpannya. Di gambar itu ada rumah besar. Ada aku dan dia. Di atasnya dia menulis dengan huruf anak kecil, "Rumah kita nanti." Malam ketiga aku membawa Bagas ke hutan. Dia tidak curiga sama sekali. Dia pikir kami hanya berjalan-jalan. Dia bahkan menggenggam tanganku. "Pak, dingin ya?" Aku masih ingat tangannya. Kecil, hangat. Dan aku tetap berjalan. Kami sampai di sebuah tempat kosong di tengah hutan. Pria itu sudah menunggu. Tapi dia tidak sendiri. Di belakangnya, ada sesuatu yang berdiri di antara pepohonan. Aku tidak bisa melihat bentuknya dengan jelas. Tapi aku tahu, itu bukan manusia. Udara di sekitarnya seperti membusuk. Bagas mulai takut. Dia memeluk kakiku. "Pak, kita pulang yuk." Suara pria itu terdengar lagi. Sudah waktunya. Dia memberiku sebuah pisau kecil. Tanganku gemetar. Aku ingin berhenti. Aku ingin lari.
Tapi saat itu, pikiranku hanya satu. Uang, uang, uang. Aku menutup mata Bagas dengan tanganku. Dia masih memanggilku. Pak, Pak, kenapa? Itu kata terakhirnya. Sejak malam itu, aku menjadi sangat kaya. Uang datang seperti air. Bisnis apapun yang kusentuh berhasil. Rumah besar, mobil, tanah. Semuaku yang dulu hanya mimpi, sekarang aku punya. Tapi setiap malam, aku tidak pernah benar-benar sendirian. Karena Bagas selalu pulang, tepat pukul 3 pagi. Aku selalu mendengar langkah kaki kecil di lorong rumahku. Pelan, seret, seret. Seperti seseorang yang berjalan dengan kaki yang rusak. Lalu suara ketukan di pintu kamarku. Tok, tok, tok. Dan suara kecil yang dulu selalu memanggilku dengan manja. Pak, Bagas pulang? Aku tidak pernah berani membuka pintu. Tidak pernah. Tapi suatu malam, aku tidak kuat lagi. Aku buka pintunya. Dan di sana berdiri Bagas. Tubuhnya hitam seperti terbakar. Matanya kosong. Tapi dia masih tersenyum, seperti dulu. Lalu dia bertanya pelan. Pak, rumah kita yang digambar, kapan jadi? Aku jatuh berlutut, menangis. Tapi semuanya sudah terlambat. Karena tepat di belakang Bagas, sesuatu yang dulu mengambil jiwanya masih berdiri. Dan sekarang dia menatapku, seolah berkata, "Giliranmu sebentar lagi." Sekarang aku hidup dengan uang yang tidak bisa habis. Tapi setiap malam aku menunggu ketukan itu. Tok, tok, tok. Dan suara kecil itu. Pak, Bagas pulang. Kalau kamu pernah berpikir menjual sesuatu kepada setan, ingat cerita ini. Karena mereka tidak pernah benar-benar membeli. Mereka hanya menunggu waktunya mengambil semuanya.